Fakta yang tidak bisa dihindari bahwa akhirnya ya, orang akan mempercayai apa yang diulang-ulang oleh orang tersebut. Apakah pernyataan itu benar atau palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar ya? Oke, teman-teman semuanya, ini cuaca memang lagi bagus-bagusnya nih sekarang ya. Bagus-bagusnya apa? Bagus-bagusnya untuk melatih mental sukses kita, betul nggak? Iya. Cuacanya mendung ya, kadang jam ya dari pagi sudah panas, nanti masuk pertengahan hari sudah mulai mendung, terus hujan, kadang nggak berhenti ya. Jadi asiknya tuh di rumah beneran ya. Tapi cuaca kayak gini nih memang cuaca yang sedang bagus-bagusnya untuk bisnis kita. Kenapa? Karena ini mental kita ini benar-benar dilatih gitu ya. Dilatih bagaimana? Kalau mental orang-orang yang sukses pasti tidak akan pernah melihat apa nih cuaca ya, karena sukses tidak ditentukan oleh cuaca, betul nggak? Apa ditentukan oleh cuaca sukses? Cuaca lagi bagus, wah semangat. Cuaca kurang bagus, kurang semangat. Ya, jadi nggak ada tuh sukses itu ditentukan oleh cuaca. Yang penting tadi asal kita punya impian kuat, punya tujuan kuat, yakin ya. Ini kita nih akan maju terus. Yang penting badan kita sehat semuanya. Amin. Materi kali ini ya, sebelum materi di kurikulum L1, saya akan bawakan satu sharing dengan teman-teman tentang sebuah keyakinan ya. Jadi inilah yang paling saya senang gitu. Artinya kenapa? Karena apapun yang kita lakukan nih teman-teman semuanya ya, apapun itu ya, bisnis apapun, usaha apapun, atau apapun yang sedang kita kerjakan, sedang kita lakukan, ini semuanya nih memerlukan keyakinan ya. Jadi kalau yang namanya keyakinan itu tidak ada dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Apapun itu ya, termasuk diantaranya adalah bisnis ya, atau usaha. Jadi usaha di bidang apapun, atau bisnis di bidang apapun, atau kita melakukan apapun, ini memerlukan yang namanya keyakinan dulu ya. Karena kalau kita nggak yakin, nanti semuanya ini berjalannya itu tidak jauh dari harapan. Nah, sebenarnya keyakinan yang seperti apa sih kan gitu? Keyakinan itu apa sih gitu kan? Nah, jadi pasti kan sering mendengar dong yang namanya keyakinan ya. Nah, ini yakin itu apa coba? Yang Anda tahu. Pada kemampuan diri sendiri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Apalagi yang nama keyakinan, definisi keyakinan. Apa? Meyakini. Iya, meyakini. Percaya diri, apalagi? Mengimani, ya. Apalagi? Keteguhan pendirian. Keteguhan pendirian. Apalagi? Kepastian. Apalagi? Kan sering dengar keyakinan. Sebenarnya definisi keyakinan itu apa sih kan gitu ya? Nah nih, jadi gini teman-teman ya. Jadi keyakinan itu adalah keadaan pikiran ya. Keadaan pikiran yang bisa dirangsang atau diciptakan oleh instruksi atau perintah secara terus-menerus pada pikiran bawah sadar melalui prinsip sugesti pribadi yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini namanya keyakinan ya. Jadi keyakinan itu perintah, instruksi ya, yang diciptakan oleh instruksi atau pemerintah secara terus-menerus pada pikiran bawah sadar setiap manusia atau setiap orang. Sehingga perintah atau instruksi yang dilakukan secara berulang-ulang ya dalam pikiran bawah sadar kita ini akan membentuk yang namanya suatu kepercayaan. Dan kepercayaan itu ini akan diyakini, akan dilakukan. Nah, mau baik, mau tidak, mau bagus, mau enggak, mau positif, mau negatif, sesuatu yang diperintahkan secara terus-menerus ini akan menjadi satu tindakan. Ya, ini.
Jadi keyakinan adalah keadaan pikiran yang bisa dirangsang atau diciptakan oleh instruksi atau perintah secara terus-menerus pada pikiran bawah sadar melalui prinsip sugesti pribadi yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi yang harus kita sadari teman-teman semuanya, kadang kan kita suka berpikir ketika kita mengalami hal-hal yang kurang baik, ya, mengalami sesuatu keadaan yang menurut kita ini tidak baik gitu ya, tidak enak. Kadang kita suka berpikir, waduh ini malang bener nasib kita gitu kan. Ya. Padahal percaya atau tidak ada yang namanya kemalangan. Sebenarnya itu tidak ada yang namanya kemalangan. Ya. Jadi pikiran yang didominasi oleh emosi positif nih. Jadi pikiran yang didominasi atau dikuasai secara penuh oleh yang namanya emosi positif, jadi perasaan yang baik. Emosi positif itu kan berarti perasaan yang baik, menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi keadaan pikiran yang dikenal sebagai keyakinan. Ya. Jadi perasaan emosi ya yang positif ini akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi yang namanya keyakinan. Jadi kalau kita merasakan perasaannya itu lagi senang, ya, atau selalu senang, ini keyakinan itu akan semakin menyenangkan. Dia akan semakin ada di pikiran kita. Tapi semakin kita ini perasaannya itu tidak negatif misalnya, jadi sesuatu yang dipikirkannya negatif, keadaan kita dikuasai atau pikiran kita dikuasai oleh hal-hal negatif apapun itu, ya saya sering sampaikan bahwa negatif itu tidak harus kriminal ya, karena banyak sekali yang namanya negatif. Makanya ketika kita dalam kondisi yang lagi baik, kondisi yang bahagia, kondisi yang senang, berprasangka baik, itu keyakinan itu akan semakin tumbuh, akan semakin kuat. Ya, makanya setiap kali kita berada di lingkungan orang-orang yang positif, di lingkungan orang-orang yang baik, ini kita akan merasa semangat gitu. Ya, akan merasa senang, akan merasa optimis gitu. Berada di lingkungan orang-orang yang dia positif, ya, sama-sama satu visi misi pengen berhasil, kitanya ikut terbawa semangat. Akhirnya kita yakin gitu. Nah, keyakinan itu tumbuh. Nah, keyakinan yang muncul di dalam pikiran kita ini akan mendorong semangat kita. Nih, makanya selalu disarankan bahwa kalau pengen berhasil, kalau pengen sukses, sering-seringlah sering-seringlah bergaul atau bersama dengan orang-orang sukses. Ya, kenapa? Karena di situ orang-orang sukses itu selalu bagaimana mereka berusaha untuk berpikir yang positif. Ya, nah ketika berpikir positif, keyakinan itu bertumbuh. Ketika keyakinan bertumbuh, ini akan memicu yang namanya rasa semangat. Gitu. Ketika semangat ada, ya udah, ya tidak ada alasan, kita akan terus bergerak. Nah, jadi itulah yang namanya keyakinan. Dan ini semuanya yang mengendalikan ini pribadi masing-masing gitu, ya. Jadi kita ini punya kontrol masing-masing, punya hak masing-masing untuk mengontrol sepenuhnya emosi kita, perasaan kita, ya, keyakinan, sehingga keyakinan itu benar-benar akan yang tumbuh itu yang mendominasi keyakinan yang positif apa negatif gitu. Nih, ya. Maksud ya teman-teman semuanya ya. Ya. Nah, keyakinan ini adalah dasar semua mukjizat dari semua misteri, dan ini tidak bisa dianalisis oleh yang namanya ilmu pengetahuan. Namanya keyakinan itu sesuatu yang rasa ya. Jadi dia tidak bisa dianalisa, tidak bisa dianalisa oleh yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, orang kalau udah yakin meyakini sesuatu, ya dia jalan ya, dia melakukan gitu.
Ya, ini perlu pemahaman yang apa nih? Perlu pemahaman yang detail terhadap diri kita, ya. Kadang saya juga sering menyampaikan juga bahwa sebenarnya untuk kita sukses, untuk kita berhasil, kalau secara teori sih gampang sebenarnya, ya. Tapi yang perlu dilakukan bagaimana kita mengalahkan diri sendiri, ya. Supaya diri kita ini merasa yakin bahwa saya pasti bisa gitu. Bahwa saya pasti berhasil, bahwa saya pasti sukses. Nah, proses adaptasi ini, ya, proses adaptasi atau apa nih, pola pikir, perubahan pola pikir dari pola pikir yang lama, ya, ke pola pikir yang baru. Berarti ini kan perlu yang namanya adaptasi, ya, kebiasaan. Yang biasanya kita nggak kenal dengan ilmu-ilmu yang seperti ini, kemudian sekarang belajar, kita kenal dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Kadang kan pasti di dalam diri kita ini ada penolakan gitu. Logikanya akan bermain, bener nggak sih ya? Ini bener nggak sih ya? Wah, kayaknya enggak, masa sih cuman kayak gitu bisa? Contoh ya. Ini kan sering kali muncul setiap saat. Terus biasanya kalau kita berpikir seperti itu, ini pikiran kita dibawa ke masa lalu kita gitu, ke keadaan masa lalu kita. Kembalinya akhirnya apa? Ya apa aja masa lalu kita diingat, ini terrekod dengan baik. Akhirnya kalau kita bilang bahwa waduh saya kayaknya nggak bisa nih, ya. Nanti yang kebayang di sini nanti keadaan masa lalu, ya. Keluarga kita, dari mana kita berada, teman-teman kita, seperti keadaan kita. Sehingga itu mendorong menambah keyakinan bahwa oh ya ternyata nggak bisa nih. Nah begitu nggak bisa, yang timbul rasanya itu ya rasa malas gitu, nggak mau melakukan sesuatu, ya. Tapi begitu, wah saya pasti bisa nih, saya pasti sampai nih, saya pasti berhasil gitu kan. Kita mengalahkan itu perang di situ kan, perang namanya di pikiran sini. Akhirnya ketika situ, ya kita badan merasa semangat, merasa sehat dan kita jalan. Ya. Tapi begitu kita yang dikalahkan pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif, yang muncul ya rasa malas itu. Yang tadinya badan kayaknya sehat, benar kayak sakit gitu ya. Merasakan kayaknya sakit padahal sehat itu. Apalagi ditambah keadaan, ya, suasana, situasi, cuaca dan sebagainya. Aduh ya, ini tambah badannya kayaknya tambah meriang gitu kan. Iya kan? Tambah meriang, akhirnya apa? Udahlah, nggak usah berangkat dah, di rumah aja. Ambil selimut, ambil sarung, ya, anget, ambil jaket, bikin kopi, sudah di rumah. Iya kan? Bener nggak sih kayak gitu ya? Iya. Ini jadi perjuangan yang kayak gini nih yang perlu kita kalahkan gitu, ya. Dan saya juga ngerti betul gitu, perasaan itu pasti ada, ya, karena saya ngalami, saya juga sama sedang berjuang ke sana gitu. Nah ini yang perlu dilakukan terus menerus gitu. Karena nanti ketika kita melakukan apa nih, kalau kita yakin itu sudah menjadi mendadah daging di kita, ini kitanya akan merasa semangat terus, optimis terus gitu. Yang ada tuh optimis, bukan pesimis gitu. Ketika optimis terus yang ada, nanti yang terjadi dengan kita ya keadaan yang mendukung apa yang kita pikirkan gitu. Ini kalau bicara masalah keyakinan, bicara masalah energi positif, energi negatif, sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata telanjang kita, ini kadang asik gitu ya. Karena memang di luar wilayah logika gitu, sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi ada gitu. Sama seperti gini lah. Anda tahu kan besi berani ya? Besi berani, dia kan menarik ya. Dia punya daya tarik. Dan dia menarik energi yang sama kan? Nah kalau misalkan nih, semakin besar besi berani itu, daya tariknya semakin kuat nggak? Semakin kuat ya? Semakin besar, semakin kuat, semakin besar, semakin kuat. Dan dia menarik energi yang sama. Padahal nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak itu
tarikan besi berani itu? Enggak ya? Nah, pikiran kita juga sama gitu. Seperti itu pola kerjanya gitu. Jadi di dalam pikiran kita, tubuh kita itu dia punya energi yang mampu menarik. Seperti halnya cara kerjanya kayak besi berani lah kayak gitu. Kalau bahasa sederhananya supaya kita paham. Seperti magnet, nggak kelihatan tapi ada gitu. Dan itu ada dua yang bisa kita tarik, apakah energi positif apa negatif gitu. Kalau yang dikeluarkan negatif berarti dia akan menarik energi yang negatif. Kalau yang dikeluarkan positif dia akan menarik energi yang positif gitu. Dan semakin besar itu akan semakin cepat ditariknya. Seperti halnya sukses misalkan, sukses dan gagal gitu kan. Jadi sukses positif, gagal negatif. Nah, yang di pikiran kita ini yang lebih dominasi apa? Yang lebih dominan yang positif apa yang negatif? Yang sukses apa yang gagal? Ketika kita berpikir sukses, yakin pasti bisa, jadi anggota tubuhnya tuh semangatnya luar biasa gitu. Dan semuanya nanti akan bergerak, ketarik semuanya. Begitu juga sebaliknya. Dan ini memang ya yang namanya apa? Jadi istilahnya yang kayak gini ini memang tidak bisa dianalisis oleh ilmu pengetahuan. Nggak kelihatan gitu. Itu hanya bisa dirasa. Dan semua itu bisa dilakukan. Dan kita ini punya pengendali lah, silakan. Nah, isinya gimana nih supaya kita bisa mengendalikan hal-hal yang positif, yang negatif? Ya, yang positif berarti seringlah bergaul dengan orang-orang yang positif. Pengen sukses ya, seringlah bergaul dengan orang-orang yang sukses. Begitu juga sebaliknya, silahkan. Kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang gagal, pola pikirannya gagal, dan itu menarik semua teman-temannya, nanti banyak sekali yang membenarkan itu gitu. Ya. Dan kita punya hak mau dibawa kemana pikiran kita, mau diisi apa pikiran kita. Itu seperti itu, ya. Dan ini proses adaptasinya juga memang perlu apa nih, luar biasa ya, perjuangan yang luar biasa prosesnya supaya kita yakin bahwa saya pasti bisa. Ya. Nah, karena saya sudah ngalami, walaupun belum sukses besar lah ya, tapi paling tidak perubahan yang luar biasa saya alami. Ya, saya sampaikan ke Anda, kalau Anda bisa tadi menguasai emosi positif, menguasai energi positif, Anda juga pasti yakin bisa. Gitu ya. Nah, caranya ya kayak gini terus, udah latih aja terus, latih terus, pasti bisa gitu. Ya. Nanti besok pulang dari belajar semangat. Nanti sejam 2 jam masih, biasanya ini besok bangun pagi udah lupa lagi gitu. Udah hilang ya. Masih ada lah mungkin 20%, 30%. Nanti 3 hari ya, 3 hari selanjutnya nanti udah benar-benar hilang biasanya. Nah, sebenarnya seminggu sekali itu kurang gitu ya. Ya, makanya harus dilatih terus gitu ya. Terus diulang-ulang. Nah, ya. Nah, keyakinan adalah unsur kimia, ya. Keyakinan adalah unsur kimia yang kalau dipadukan dengan doa, ini memberi kemampuan pada seseorang untuk bisa berkomunikasi langsung dengan energi tanpa batas, gitu ya. Nah, jadi unsur kimia yang kalau dipadukan dengan doa, ini memberi kemampuan kepada siapapun untuk bisa berkomunikasi dengan energi tanpa batas sebenarnya. Sesuatu yang tidak kelihatan gitu ya. Ini mungkin bahasanya terlalu tinggi mungkin ya. Tapi semoga kita bisa memahami, Anda bisa memahami maksud dari kalimat ini ya. Dan kita juga sebenarnya bisa memadukan yang namanya tadi ya, keyakinan kemudian diberi dengan doa kita. Makanya kita harus sering-sering berdoa. Nah, doa yang baik, doa yang buruk, dua-duanya dikabulkan gitu. Dua-duanya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Ini semoga sampai ya, artinya paham ya, bahwa keyakinan itu unsur kimia, ya, unsur kimia yang ada di dalam setiap manusia. Yang kalau dipadukan dengan doa, berarti disatukan dengan doa, ini akan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bisa berkomunikasi langsung dengan energi tanpa batas. Artinya dia tidak menyadari bahwa apapun yang terlintas di dalam pikiran, yang tergerak di dalam hati, ini akan menjadi kenyataan gitu. Akan menjadi satu keyakinan
yang pada akhirnya ini akan menjadi wujud nyata. Nih teman-teman, ini terlalu tinggi nggak nih bahasanya? Tapi bisa diterima ya? Atau pusing? Hah? Pusing? Bisa dipahami ya? Ya, cuman mungkin kalimatnya tidak bisa dimengerti, tapi paham lah yang kayak gitu ya. Ya. Ini memang perlu dilatih terus-menerus teman-teman semuanya ya. Ini kalau secara materi memang agak lumayan ini tinggi ya. Ya, tapi paling tidak Anda tahulah bahwa pikiran sederhananya begini, gampangnya sederhananya. Pokoknya asal saya baik gitu kan. Asal saya baik, ya nanti akan ketemu dengan hal-hal yang baik. Asal kita berpikir yang positif, nanti akan ketemu dengan hal-hal yang positif. Nah, salah satu dari sekian banyak hal positif, sukses kan positif. Ya kan? Nah, untuk bisa sukses berarti kan memerlukan yang namanya keyakinan tuh. Nah, keyakinan itu harus didapatkan ya. Harus didapatkan supaya dia ada di dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana tadi? Memberikan sugesti positif terhadap diri kita sendiri secara terus-menerus. Ke mana? Ke alam bawah sadar kita. Makanya disarankan selalu sering mengucapkan saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti sukses. Nanti sukses beneran, bisa beneran gitu. So kalau misalkan, kenapa? Karena begitu kita bisa bicara bahwa oh saya pasti bisa, sampai ini semangat kita ini akan muncul, akan tumbuh. Tapi begitu misalkan, aduh kayaknya sulit ya, kayaknya susah ya, pikiran kita tertutup. Dan itu terjadi beneran susah dan sulit gitu. Nanti ya kita akan ketemu dengan hal-hal yang menyulitkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sulit, ya kita ketemu dengan orang-orang yang menyulitkan kita gitu loh. Ya, kan tadi kan menarik energi. Nanti ya kita ketemunya dengan orang-orang yang sulit gitu ya. Yang dia iya ya sulit ya. Nanti ketemu lagi iya ya sulit. Iya ya sulit. Akhirnya itu akan jadi satu kesimpulan. Ya kesimpulan oh ya ini memang sulit ini. Udah nggak usah jalanin. Gitu kan? Iya begitu sudah ya udahlah nggak usah jalanin. Ini memang sulit. Ya udah nggak melakukan apa-apa. Begitu nggak melakukan apa-apa ya otomatis sudah jelas nggak dapat apa-apa juga. Iya kan? Ya gagal lagi. Memang ini nggak bisa dianalisis oleh apa tadi? Oleh ilmu kimia ya. Tadi tidak bisa dianalisis, tapi ya ini bisa dirasa gitu teman-teman semuanya. Makanya ini perlu dilatih secara terus-menerus. Ya. Nah, fakta yang tidak bisa dihindari bahwa akhirnya ya orang akan mempercayai apa yang diulang-ulang oleh orang tersebut. Apakah pernyataan itu benar atau palsu? Ya. Jadi kalau kita sering mengucapkan sesuatu ya, apakah itu baik atau tidak, benar atau palsu, yang terus-menerus diulang-ulang, ini akan menjadi satu pembenaran ya, yang disimpulkan oleh pribadi kita masing-masing gitu. Jadi sederhananya sebenarnya gampang sih kalau pengen semuanya tercapai gitu. Baik, buruk, benar atau enggak, sukses, gagal. Ketika kita sering mengatakan sukses, ya pasti kita sukses. Bisa, pasti bisa. Saya akan ketemu dengan orang hebat, pasti akan ketemu dengan orang hebat. Nanti ketemu dengan orang hebat gitu. Paham ya di sini ya? Bisa dipahami ya? Jadi sesuatu yang dikatakan berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya akan dipercayai gitu oleh kita sebagai orang yang sering mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang.
Ya, ini faktanya. Coba aja kalau Anda sering bilang bahwa saya bisa, pasti bisa. Ya. Anda aja ngomong sering, saya nggak bisa, pasti Anda nggak bisa. Saya sehat. Saya sakit, nanti sakit beneran. Jadi sederhana sebenarnya itulah ya. Kadang kalau kita mau mengolah pikiran, mengolah rasa gitu, mau belajar ke sana, sebenarnya semuanya ini mudah sih sebenarnya gitu. Cuman ya tadi pikiran kita itu didominasi oleh sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Apakah itu baik atau tidak, benar atau tidak, positif atau negatif, dan itu akan jadi kenyataan gitu. Dipahami nggak teman-teman semuanya? Ini terlalu tinggi nggak bahasanya nih? Enggak ya? Ya, semoga bisa diterima. Ini saya sedang mengupas tentang diri kita gitu ya. Ini belajar karena ya kalau secara teori ini tidak ada hubungannya dengan bisnis nih. Tapi ini lebih banyak ke dalam dulu gitu. Ya, ke pribadi kita gitu. Sebenarnya, nah nanti efeknya akan berimbas pada apa yang sedang kita lakukan, hasilnya gitu. Jadi kalau ketika kita meyakini sesuatu itu bisa, ya bisa, enggak ya enggak gitu. Termasuk misalnya sekarang kita sedang menjalankan bisnis ini gitu. Kalau Anda berpikir bisa, yakin, sukses, ya pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Dan ini coba dipraktekkan. Cobalah sedikit-sedikit, nggak harus semuanya dipraktekkan, nanti pusing ya. Tapi benar-benar dijalani walaupun berat, itu saya ngerti gitu. Mengalahkan diri kita ini luar biasa banget deh, ya. Mengalahkan ini nih, diri kita ini memang sesuatu yang perlu perjuangan sangat luar biasa untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya itu tadi, rasa malas kan? Rasa malas. Nah kenapa timbul malas? Karena keyakinannya kurang gitu. Sebabnya orang ketika malas pasti keyakinannya kurang. Mau percaya mau nggak silahkan gitu. Orang malas pasti orang yang tidak punya keyakinan, atau dia punya keyakinan tapi keyakinannya sangat kecil gitu. Kenapa? Karena ketika dia punya keyakinan ya nggak akan ada rasa malas sebenarnya gitu loh. Nah ini rasa malas ini tidak kerasa sehingga dia menjadi satu kebiasaan, sehingga kita nggak menyadari bahwa kita ini malas gitu. Karena kemalasan itu menjadi satu kebenaran karena dilakukan secara berulang-ulang, itu faktanya. Nah untuk mengubah ini perlu keyakinan yang luar biasa. Nah bagaimana supaya kita yakin? Tadi bolak-balik lagi, kita harus ingat tujuan kita gitu ya, impiannya ya, impian kita, tujuan kita ini apa sih sebenarnya. Nah itu yang akan menimbulkan keyakinan dan mengalahkan rasa kemalasan gitu. Yang bisa mengalahkan itu semua hanya kita. Apa tujuan kita itu apa? Udah selesai gitu. Cuman ya kadang kita nih nggak menyadari sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang akhirnya akan menjadi satu kebenaran. Sederhananya gampang sebenarnya. Orang-orang sukses itu orang-orang pinter gitu kan. Bukan pinter karena dia punya ilmu yang tinggi, tapi karena dia sudah melakukan. Orang-orang sukses sudah ngerti. Kenapa dia gagal sebenarnya udah ngerti gitu. Kenapa dia belum berhasil udah ngerti. Pasti dia nggak yakin lah. Kenapa nggak yakin gitu? Ya karena dia malas gitu kan. Kenapa dia malas? Karena dia nggak tahu tujuannya. Gitu. Itu aja sederhana, simpel gitu. Dan itu yang harus dikalahkan oleh kita, gitu. Oleh Anda gitu ya, yang sedang berjuang gitu. Dan tujuan yang kuat, impian yang kuat itu benar-benar menjadi pemicu apakah Anda yakin atau tidak. Yang nantinya akan bisa mengalahkan yang namanya rasa malas tadi gitu. Karena rasa malas itu menjadi satu kebiasaan, akhirnya dia tidak sadar bahwa oh ya saya lagi malas sebenarnya. Makanya keluarlah alasan-alasan yang kelihatannya benar menurut dirinya kan gitu. Ya simple dan sederhana. Akhirnya apa? Berjuangnya tidak totalitas. Prosesnya dalam melakukan menjalani proses ini nggak totalitas. Akhirnya apa ya? Hasilnya ya begitu gitu. Oleh logika Anda diterima nggak ini kira-kira? Diterima ya? Oleh logika sadarnya masuk akal logika Anda nggak nih? Masuk ya? Ya.
Nah, itulah yang terjadi kenapa banyak orang belum berhasil. Nah, kalau orang mengulang sesuatu kebohongan terus-menerus, akhirnya dia akan menerima kebohongan itu sebagai satu kebenaran. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita ini selalu melakukan hal-hal yang baik? Maka kita harus punya tekad untuk membuang pengaruh dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi kalau orang mengulang-ulang suatu kebohongan terus-menerus, akhirnya dia akan menerima bahwa suatu kebohongan itu sebagai satu kebenaran. Udah biasa gitu. Dan ini benar gitu, menurut dia loh ya, bukan untuk orang lain. Akhirnya udah biasa. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari itu? Kita harus punya tekad untuk membuang pengaruh pikiran dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Kita harus punya tekad yang kuat gitu, ya. Dan semuanya ya masing-masing ini yang punya, masing-masing pribadi yang punya keputusan mutlak. Apakah Anda membiarkan pikiran Anda dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, yang akhirnya Anda akan mengulang hal-hal yang negatif, atau sebaliknya? Ini semuanya Anda yang punya hak untuk memutuskan apapun itu gitu. Simple dan sederhana sih sebenarnya ya. Cuman karena saking sederhananya, saking simpulnya, akhirnya kitanya mengabaikan. Itu teman-teman semuanya ya. Ya harus punya tekadnya yang kuat nih, tekadnya yang kuat. Apalagi ya saya menyadari betul lah ya keadaan orang-orang yang di sini tuh, yang kita sedang berjuang untuk bisa sukses itu kan dari keadaan yang sangat apa ya, yang sangat memerlukan perjuangan besar nih, ekstra. Ya sebenarnya di kala berjuangnya ya kita diri sendiri dulu sih sebenarnya. Nanti kalau kita nggak mampu mengalahkan diri kita, ya akhirnya kita akan menjadi orang-orang biasa lagi gitu. Ya mau sebesar apapun, ya sekuat apapun kita berusaha, kalau kita belum bisa mengalahkan diri kita, ya nggak akan bisa. Akhirnya kita nggak ada perubahan gitu. Karena hasil baik atau buruk itu, bagus atau enggak ya tergantung kitanya sih sebenarnya. Cuman ya seringkali nih kita ini dikuasai oleh logika-logika kita yang membenarkan apa yang kita pikirkan gitu. Yang akhirnya kita punya kesimpulan bahwa ya udahlah memang nasib sih ya. Nasib semuanya disalahkan. Ya emang nggak bisa berubah, ya nggak bisa berubah gitu ya. Akhirnya kembali lagi, apalagi banyak hal yang mendukung ke sana gitu ya. Semuanya tuh akhirnya dikembalikan. Yang akhirnya kita benar-benar tidak mendapatkan sebuah perubahan besar itu gitu. Makanya kan sering mendengar kan bahwa sebenarnya orang yang paling miskin itu bukan orang yang tidak punya uang, tapi yang dia tidak punya impian kan? Impian atau tujuan sebenarnya. Nah, cuman masalahnya proses nih. Ya, prosesnya nih dahsyatnya luar biasa. Dan sebenarnya saya yakin Anda pasti tahu lah, kita pasti tahu, orang saya juga tahu. Kesalahan kita tuh di mana itu pasti tahu sebenarnya. Cuman kadang kitanya nggak mau mengakui bahwa itu sebagai satu kesalahan yang harus dibenarkan gitu, dan tidak mau memperbaiki. Kenapa? Karena pikiran kita didominasi oleh negatif, oleh pikiran-pikiran negatif yang akhirnya itu akan jadi pembenaran. Yang keluarnya alasan semua dan semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing gitu. Dan diawali semuanya tuh benar tujuan yang kuat, impian yang kuat, silahkan ya. Ya saya kan hanya menyampaikan gitu. Dan semuanya Anda yang punya keputusan mutlak, silahkan seperti apa. Hidup seperti apa yang Anda inginkan. Ya, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal. Dan percaya atau tidak, apa yang kita alami saat ini ya,
apapun itu nih, ya keadaan apapun itu, ini adalah hasil dari apa yang sebenarnya kita minta gitu. Kita inginkan, cuman kan kita nggak sadar. Kita sering berpikir susah, ya keadaan kita susah beneran. Kita berpikir sulit, ya keadaan kita sulit beneran. Kita berpikir apa nih, nggak enak, ya nggak enak beneran. Nah, untuk berpikir baik, berpikir positif, berpikir sukses, nah ini yang perlu proses, perlu perjuangan. Nah, salah satu ini kan kita lagi berjuang bersama nih, bagaimana meyakinkan diri kita masing-masing untuk mempercayai bahwa diri kita bisa sukses. Nah, caranya ya ini, kayak gini nih, mengalahkan dulu. Emang ini wilayahnya di dalam diri dulu gitu. Ini kalau kita bisa dikasih kemampuan untuk melihat di dalam diri kita, ini kan luar biasa pertarungannya ya. Antara pikiran positif, negatif itu luar biasa di sini nih ya. Ya, kabelnya nih banyak banget nih. Wah, ya. Iya, udah miliar nggak bisa lihat itu.